Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya, sehingga dengan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melanjutkan belajar kita dalam mempelajari akidah yang benar, di dalam mempelajari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita menuju majelis yang mulia ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang akan memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain menyampaikan banyak keutamaan, banyak manfaat bagi siapapun yang berjalan menuju majelis ilmu atau bagi orang yang duduk di majelis ilmu. Di antaranya Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasunahu bainahum." Tidaklah suatu perkumpulan duduk di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjid. Meskipun dalam hadis ini bahasanya adalah masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, karena umumnya majelis ilmu, umumnya pengajian dilaksanakan di masjid-masjid. Namun secara makna tidak terbatas pada masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun seluruh majelis ilmu, seluruh tempat yang di situ dilakukan pembahasan Al-Qur'an, baik itu mempelajari cara bacanya, mempelajari maknanya, maka masuk ke dalam sabda Nabi SAW ini. Janji disampaikan Nabi dalam hadis ini, "Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kecuali akan datang pada sekelompok yang duduk di tempat tersebut as-sakinah, ketenangan. Kemudian nazalat alaihimur rahmah, akan turun kepada mereka rasa kasih sayang. Wa hafathumul malaikah, mereka akan dilindungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka, akan memuji mereka di antara makhluk yang ada di langit, di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang berada di majelis ilmu, berada di sebuah perkumpulan yang di situ dalam rangka mempelajari Al-Qur'an, mengkaji kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Dan bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan faedah atau manfaat yang lain yang beliau sebutkan, hadza majlisun la yashqa fihim jalisuhum. Majlis ini, itu majlis ilmu, adalah la yashqa fihim jalisuhum, tidak akan merugi orang yang ikut duduk di antara orang-orang tersebut. Jadi apapun tujuan seseorang berada di majelis ilmu, maka Nabi SAW sebutkan mereka tidak akan rugi.
Meskipun tujuannya adalah tujuan dunia, tujuan yang hanya sementara. Meskipun demikian, maka Rasulullah sampaikan tidak akan merugi orang yang duduk di antara majelis-majelis ilmu. Meskipun niatnya salah, misalnya niatnya hanya untuk apa ya bahasa saniki, COD, ya, urusan dunia misalnya pun. Yang sing sadean teng majelis ilmu, panjenengan sing tumbas kok ajenge nunggu teng njaba ora penak, akhirnya napa? Tumut mlebet teng majelismu, melok ngaji. Mangke lek sampun bibar ngaji, petungan bisnis, petungan rego. Niku Rasulullah SAW sebutkan tidak akan merugi. Boten rugine pripun? Minimal untuk urusan dunia dia dapat, meskipun secara pahala tidak didapatkan. Minimal dia tidak akan jatuh ke dalam keburukan. Urusan dunianya berhasil. Misalnya pun malih, ketika tujuannya hanya untuk cari teman, itu tujuan dunia. Tujuan dunia dapat teman, dapat komunitas baru, tetapi pahalanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Menimpalipun malih di majelis ilmu kita akan berhenti dari melihat sesuatu yang terlarang. Meskipun kalau sama-sama cari ilmunya, kita lihat di YouTube, kita dengar ceramah di HP, di TV, maka sama-sama kita dapat ilmu. Tapi lek pun modal iklane, nah pandangan kita sudah beda. Tapi di majelis ilmu insya Allah kita terhindar dari pandangan yang terlarang. Minimalnya lagi ketika kita di majelis ilmu, nah kita akan berhenti dari rasan apa? Ya, minimal kita akan berhenti dari rasan-rasan. Kok di majelis ilmu tasik rasan-rasan, berarti setane pun kuat sangat niku. Ya, intinya ya siapapun yang berada di majelis ilmu, berada di tempat pengajian, maka Rasulullah sampaikan siapapun tidak akan merugi meskipun hanya orang yang ikut duduk di antara mereka. Dan insya Allah kita berada di sini semuanya karena lillahi ta'ala, karena niat untuk beribadah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ya manfaat dan keuntungan yang lebih besar dari hanya sekedar urusan dunia. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam yang membahas keimanan kepada hari akhir, yang mana di pertemuan sebelumnya yang sudah kita sampaikan dua dari tanda-tanda kiamat yang besar. Yang pertama adalah munculnya Dajjal Al-Masih, yang mana itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan keluar di masa kekuasaannya Imam Al-Mahdi. Yang ketika khalifah Islam sudah tegak kembali, maka di situ Allah Subhanahu wa taala takdirkan Dajjal yang termasuk fitnah terbesar di dunia ini, ujian terbesar bagi orang-orang yang beriman. Allah munculkan dia di masa kepemimpinan Imam Al-Mahdi. Dan juga tanda kiamat besar yang kedua, setelah Dajjal muncul, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Isa alaihi salam turun dari langit. Yang mana di masa hidupnya Allah Subhanahu wa taala angkat beliau ke langit, yang Allah akan turunkan di saatnya nanti ketika mendekati hari kiamat, yang diantara tujuan utamanya adalah untuk ya membunuh Dajjal, membunuh ya ujian terbesar orang beriman saat itu. Dan itu juga masih berada di masa kekuasaannya Imam Al-Mahdi. Dan setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, kemudian beliau hidup sekitar 7 tahun di muka bumi ini, dan beliau menjadi pemimpin umat Islam saat itu, menggantikan Imam Al-Mahdi. Sehingga di dalam kekuasaan Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin menjadi berkah. Bahkan disebutkan sedekah atau bantuan harta saat itu tidak dibutuhkan lagi.
Nah, dan di akhir-akhir masa kekuasaan Nabi Isa alaihissalam, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan tanda kiamat yang ketiga, yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, itu tanda kiamat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu tanda besar. Dan setiap tanda kiamat besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu adalah tanda kiamat, maka semuanya termasuk perkara yang luar biasa, perkara yang membuat seluruh manusia di dunia ini heran, takjub. Dari turunnya Nabi Isa alaihissalam, perkara yang sangat aneh. Kemudian munculnya Dajjal, manusia yang sangat sakti, termasuk juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang mana mereka ini adalah termasuk bagian dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, sama seperti kita. Yang dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj niku keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi munculnya kabilah atau kelompok Ya'juj Ma'juj itu setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kita bacakan beberapa keterangan berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama, aslu Ya'juj wa Ma'juj minal bashari. Asal dari Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dari kalangan manusia, sama seperti kita semuanya. Dan Ya'juj Ma'juj niku bukan nama orang tapi nama kelompok atau nama kabilah. Jadi Ya'juj itu kelompok sendiri, Ma'juj kelompok sendiri. Jadi nama dua kabilah atau dua suku. Wa min dzurriyyati Adam wa Hawa. Mereka Ya'juj Ma'juj itu dari keturunan Adam dan Hawa. Berkata di sini, qala al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa huma ummatani min waladi Yafith bin Nuhin. Nah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, mereka Ya'juj Ma'juj adalah berasal dari keturunan Yafith bin Nun, salah satu putra Nabi Nuh yang paling tua, yang paling besar. Yafith bin Nuh. Madallahu lahuma fil umri. Nah, yang diantara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ya'juj Ma'juj, pertama adalah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Jadi Ya'juj Ma'juj yang hidup di zaman Nabi terdahulu, maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hidup yang panjang. Sehingga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyampaikan setiap 1000 manusia maka akan satu yang masuk ke dalam surga. Maka sahabat ada yang mengeluh, "Wahai Rasulullah, kalau seperti itu kita siapa yang bisa masuk surga? Kalau 1000 manusia, satu yang nyantol ke surga." Maka Rasulullah sampaikan, 1000 itu satunya dari kalangan kalian, yang sisanya 999 itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jumlah mereka sangat banyak. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka hidupnya panjang. Wa aktsara lahuma fin nasli. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu berketurunan banyak. Pun umur dawa terus babar. Hatta ma yamutu rajulu min Ya'juj wa Ma'juj hatta yuladalahu alfu waladin. Bahkan tidak ada satu dari mereka Ya'juj Ma'juj tidak meninggal dari satu mereka kecuali telah melahirkan 1000 anak. Dan bayangkan mawon, kalau umur kita yang umumnya 60, 70, niku kinten-kinten umumipun pinten purtane? Paling kathah. Gangsal kirang mboten. Umumnya manusia. Untuk manusia zaman sekarang mungkin 5 niku pun kathah.
Tapi Ya'juj Ma'juj dikatakan tidak meninggal salah satu dari mereka kecuali telah punya anak lebih dari 1000. Terus peniku babare. Kalau ngitung umur tentunya sangat jauh dari umur kita. Nah, sehingga dari umur yang panjang, kemudian keturunan yang sangat banyak ini, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan nanti di hari akhir termasuk bagian dari tanda kiamat yang besar, termasuk peristiwa yang membuat manusia heran, membuat manusia takjub. Bukan hanya manusia yang mendengar berita itu, tapi seluruh manusia di dunia ini. Karena ini merupakan peristiwa yang besar, peristiwa yang tidak akan pernah terjadi kecuali mendekati hari kiamat. Nah, kemudian berikutnya ya, dalil terkait munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama berkaitan dengan keturunan Ya'juj Ma'juj tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adama wa annahum law ursilu ilan nasi lafsadu alaihim ma'ishahum walan yamuta minhum ahadun illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasa'idan." Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj termasuk keturunan Adam alaihissalam. Dan seandainya mereka keluar kepada manusia, lafsadu alaihim ma'ishahum, pasti mereka akan merusak penghidupan mereka. Walan yamuta minhum ahadun illa taraka min dzurriyyatihi alfan fasaida, dan tidak mati satu dari mereka kecuali telah meninggalkan 1000 keturunan atau lebih. Nah, ini langsung dari Nabi SAW yang menyampaikan. Nah, kemudian ya, ciri-ciri mereka ya, karena mereka adalah keturunan manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam, ya, sama seperti kita, maka secara fisik, secara umum ya tidak ada beda dengan manusia biasa. Namun secara postur ya, karena kita beda suku, beda wilayah, memiliki postur yang beda-beda, nah maka disebutkan amma sifatuhum allati ja'at bihal ahaditsu fahiya annahum yushbihuna abna'a jinsihim minat Turki. Sifat mereka atau ciri-ciri mereka yang disebutkan dalam beberapa hadis, mereka memiliki ciri fisik yang sangat mirip dengan orang-orang Turki. Nah, karena dalam sejarah bahwa asal orang-orang Turki dengan Ya'juj Ma'juj itu satu asal. Itu sinten wau? Putra pertamanya Nabi Nuh alaihissalam. Dari satu orang tersebut yang menurunkan banyak kalangan, diantaranya adalah kalangan Turki sekarang, kemudian Ya'juj Ma'juj, sehingga secara fisik antara orang-orang Turki dengan Ya'juj Ma'juj memiliki banyak kemiripan. Minat Turki al-Mughul, ya, dari suku Mongol, ya. Orang-orang Turki yang dari suku Mongol. Sigharul Uyun, ya, di antara ciri yang lebih spesifik lagi, mata mereka sipit. Dzalifal unuf, hidungnya mboten mancung, ya. Hidungnya pesek. Sahibas syu'ur, ya, rambutnya kemerah-merahan atau pirang ya bahasa kitanya, ya. Iradul wujuh, wajah mereka lebar, ya. Wajah lebar, rambut kemerah-merahan, hidung pesek, mata sipit. Jadi kurang lebih yang mendekati wajah orang-orang Turki. Dan satu sifat lagi bagi mereka, wallati tadullu alaihi riwayatu sahihah annahum rijalun aqwiya'u la taqata li ahadin biqitalihim. Dan menurut riwayat-riwayat yang sahih bahwa laki-laki dari mereka adalah orang-orang yang sangat kuat. Bahkan disebutkan la taqata li ahadin biqitalihim. Tidak mampu satu orang dari kita dari kalangan manusia biasa untuk membunuh mereka. Jadi secara fisik mereka
sangat kuat. Jadi kalau seandainya kita bertemu dengan Ya'juj Ma'juj satu lawan satu, maka Rasulullah sebutkan kita tidak akan mampu untuk membunuhnya. Nah, itu berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj yang berasal dari hadis-hadis yang sahih. Nah, namun ada beberapa riwayat yang menyebutkan berkaitan dengan ciri-ciri Ya'juj Ma'juj, namun secara riwayat terdapat kelemahan di dalamnya, termasuk bagian dari hadis-hadis yang tidak boleh diterima dan diyakini. Di antara hadis-hadis dhaif yang menyebutkan tentang ciri-ciri Ya'juj Ma'juj, yang hadis dhaif dan tidak boleh kita yakini seperti itu, pertama adalah sinfu ajsamihim kal arzi wa huwa syajarun kibarun jidan. Nah, yang pertama, riwayat yang dhaif yang menceritakan tentang Ya'juj Ma'juj bahwa mereka adalah seperti al-aruz, ya. Itu salah satu pohon yang sangat besar. Nah, jadi dalam riwayat ini disebutkan Ya'juj Ma'juj itu seperti pohon yang besar secara fisiknya. Namun riwayat ini riwayat yang lemah, riwayat yang tidak boleh kita benarkan. Nah, kemudian riwayat yang lain yang menyebutkan tentang Ya'juj Ma'juj dan termasuk riwayat yang lemah, annatu lahum shibron wa atwaluhum thalathata ashbarin. Tinggi mereka adalah minimal 2 jengkal dan paling tinggi dari mereka 3 jengkal. Nah, ini riwayat yang lain lagi. Kalau yang tadi besar mereka seperti pohon, riwayat yang lain menjelaskan tinggi mereka hanya 2 jengkal, rongkilan, paling tinggi 3 jengkal. Tapi dua-duanya niki riwayat yang lemah, riwayat yang tidak boleh kita percayai. Dan riwayat yang lain juga yang termasuk riwayat yang lemah, annahum yaquluna jami'a hasyaratil ardi minal hayyati wal aqarib. Bahwa mereka Ya'juj Ma'juj, mereka itu memakan semua binatang yang ada di dunia ini, bahkan hingga ular dan aqarib, kalajengking. Nah, jadi binatang-binatang melata di dunia ini dimakan semua oleh Ya'juj Ma'juj. Tetapi ini juga termasuk riwayat yang lemah, riwayat yang tidak boleh kita benarkan. Dan riwayat yang lain juga yang termasuk riwayat yang lemah, riwayat yang tidak boleh kita benarkan, anna minhum man lahu qarnun wa dhanabun wa anyabun barizah ya'kuluna al-luhuma nayyi'atan. Di antara mereka ada yang memiliki tanduk, memiliki ekor, kemudian memiliki taring yang digunakan untuk memakan daging, untuk memangsa makanannya. Nah, tapi ini semuanya termasuk riwayat-riwayat yang lemah. Tapi riwayat-riwayat yang sahih mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj mereka adalah sama seperti kita, manusia biasa, secara wajah mirip dengan orang-orang Turki, namun fisik mereka adalah sangat kuat. Tidak ada satu manusia biasa dari kita mampu untuk membunuh mereka. Nah, kemudian efek dari keberadaan mereka. Nah, karena mereka keluar di akhir zaman, sementara saat itu kaum muslimin sudah menjadi minoritas, karena sebagaimana sabda Nabi SAW, padahal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam berawal dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing sebagaimana bermula. Ya, secara zahir hadis ini, di akhir zaman nanti meskipun umat Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang antara pengikut Dajjal dengan kaum muslimin, namun secara jumlah maka kaum muslimin termasuk minoritas. Ya, karena zaman itu kaum muslimin sudah tersaring dengan adanya Dajjal yang hidup sebelumnya. Orang yang imannya lemah, orang yang ngaku Islam tetapi tidak menerapkan Islam yang benar, Islam KTP, Islam abangan dan seterusnya, mereka sudah tersaring dengan adanya Dajjal. Ya, sehingga yang tersisa hanya orang-orang yang kuat imannya. Nah, sehingga dengan keberadaannya Ya'juj Ma'juj, keluarnya mereka,
maka kaum muslimin yang tinggal minoritas itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerusakan yang akan dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan di antara efek yang muncul dari keberadaannya Ya'juj Ma'juj dikatakan oleh Ibnul Arabi rahimahullahu taala, wa amma Ya'juj wa Ma'juj fa innahu yakunu ba'da nuzuli Isa alaihi salam wa huma ummatani mudarratani mufsidatani kafiratani. Adapun Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah keluar setelah turunnya Isa alaihi salam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdua Ya'juj Ma'juj adalah dua umat yang membawa madarat, membawa kerusakan. Dan mereka berdua, dua kalangan ini adalah dari kalangan kafir, bukan bagian dari orang-orang yang beriman, meskipun termasuk keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kemudian karena Ya'juj dan Ma'juj dari kalangan manusia, dari kelompok suku yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, maka diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan mereka saat ini. Nah, kalau panjenengan yang terbiasa untuk membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di malam-malam yang lain, maka di situ diceritakan kehidupan Ya'juj dan Ma'juj. Di halaman-halaman terakhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah kehidupan Ya'juj dan Ma'juj dari awal keberadaan mereka hingga nasib mereka saat ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bacakan dari ayat 94 dari surat Al-Kahfi. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kehidupan Ya'juj dan Ma'juj, dari bagaimana sifat mereka awalnya, kemudian munculnya seorang soleh, itu Dzulqarnain, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang yang beriman saat itu dengan Ya'juj dan Ma'juj, dengan pemisah yang tidak akan bisa mereka tembus kecuali dekatnya hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma, hingga Dzulqarnain sampai kepada lembah antara dua gunung. Wajada min dunihima qauma, maka Dzulqarnain mendapati di antara dua gunung tersebut, di lembah tersebut, sebuah kaum la yakaduna yafqahuna qaula, sebuah kaum yang hampir-hampir bahasa mereka itu tidak bisa dipahami. Di antara penjelasan para ahli tafsir, maksud dari kenapa kok bahasa mereka sulit dipahami, karena saking baduinya mereka, karena saking pelosoknya mereka, jauh dari peradaban. Namun karena takdir Allah Subhanahu wa taala, Dzulqarnain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebaikan, tentunya menjadi awal kisah terpisahnya Ya'juj Ma'juj dengan manusia biasa, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan Dzulqarnain paham dengan bahasa mereka. Mereka mengatakan, qalu ya Dzulqarnaini, mereka mengatakan, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka membuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, bisakah kami memberikanmu upah, memberikanmu bayaran, dengan catatan kamu membuat antara kami dengan mereka sebuah pembatas. Jadi kaum yang ada di lembah tersebut, di antara gunung tersebut, minta tolong kepada Dzulqarnain untuk
membuat pembatas, membuat sekat antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj, upah berapapun akan mereka turuti. Yang penting ada pembatas antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Namun karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, Dzulqarnain karena beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemampuan yang di atas rata-rata, di atas kemampuan manusia biasa, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka beliau tidak mengambil kesempatan. Nah, misalnya panjenengan ditawari ngoten pripun? Kon gene batas opahe pira? Monggo. Panjenengan gedak regi pinten? Ya'juj Ma'juj membuat kerusakan antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj, hanya diminta untuk membuat pemisah, untuk membuat suatu tembok yang menghalangi mereka untuk membuat kerusakan lagi. Opahe pira monggo, sing penting wonten temboke. Tapi Dzulqarnain termasuk orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengatakan qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku itu lebih baik daripada upah yang kalian tawarkan. Karena kekuasaan, ilmu dan lain sebagainya yang ada pada diri Dzulqarnain, itu beliau menolak upah yang ditawarkan oleh orang di kampung tersebut. Maksudnya kenapa? Ya karena Dzulqarnain mendapatkan amanah untuk membuat sekat antara mereka dan Ya'juj Ma'juj, maka beliau pun turun tangan. Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Bantu aku dengan kekuatan kalian, maka akan aku buatkan untuk kalian dan mereka sebuah tembok, sebuah sekat pembatas. Dan mungkin kalau kita bayangkan ya, tembok antara dua gunung ini bukan sekedar ya, tembok rumah, bukan sekedar tembok batas antara rumah dengan jalan. Ya mungkin kalau kita bayangkan sekarang itu lebih tepatnya seperti bendungan ya, atau waduk ya, yang terbentang antara dua gunung. Nah, lalu karena mereka sepakat dengan tawaran Dzulqarnain membantu dengan tenaga mereka, lalu Dzulqarnain menyampaikan kepada mereka melalui firman Allah Subhanahu wa taala, atuni zubarul hadid, berikanlah kepadaku potongan-potongan besi, hatta idza sawa bainas sadafaini qala fuhu, hingga ketika potongan-potongan besi tersebut rata dengan dua puncak gunung, qala fuhu, maka Dzulqarnain mengatakan panaskan. Jangan bayangkan zaman niku nggih jauh dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin ribuan tahun sebelumnya. Dan ada sebuah riwayat kehidupan Dzulqarnain yang kalau mboten bantu emot ya. Niku hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sezaman dengan Nabi Ibrahim. Jadi kurang lebih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pinten 1000 tahun, wonten sing nate ngitung. Nah, di zaman itu yang mungkin dibandingkan dengan teknologi sekarang sangat jauh. Okay. Graji wesi paling nggih boten wonten. Begun apa malih. Terus las sing damel motongi wesi nggih mungkin nggih dereng wonten. Namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, orang yang satu kampung ya satu kabilah diminta untuk mendatangkan potongan-potongan besi sepinten tekone. Pucuk gunung kalih niku ngantos rata. Mboten kita bayang nih gunung zaman biyen ki mesti paling cilik, mboten nggih. Bahasa gunung dari zaman dulu sampai sekarang nggih sami. Allah Subhanahu wa taala takdirkan besi tertumpuk sampai rata dengan dua puncak gunung. Dzulqarnain meminta dengan permintaan yang mungkin kalau kita bayangkan zaman sekarang rotok kabutan. Oh, langfuhu, dia mengatakan panaskan. Bayangkan kita anjenengan kali kula saniki nggih. Gunung sing rata karo tumpukan wesi. Lek manasin damel napa?
Damel kajeng atau damel kompor gas. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang jauh dari peradaban, ya orang pedalaman zaman itu masih mampu melakukan sesuatu yang kita zaman sekarang mawon tasik kados-kados mboten mampu. Jangan kan ngoten. Ya, kita zaman sekarang ya membendung sungai, membendung buat waduk, ya. Niku mawon alatnya full teknologi canggih. Napa sakniki bendung ya terus sing ngangkati watu itu manusa. Mboten wonten nggih. Ingkang ngeruk sampean bego. Sing nonton nggih pun mesin malih. Tapi zaman itu dengan serba keterbatasan Allah Subhanahu wa taala takdirkan besi tertumpuk sampai rata dengan dua puncak gunung. Langkung kuat malih yang membuat kita heran, yang membuat kita kagum dari kejadian itu, hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitara. Hingga ketika api tersebut memerah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, idza ja'alahu naran, ya, hampir seperti api, ya. Meromong, ya. Dua puncak gunung hampir seperti api semuanya, tumpuan besi tadi. Qala atuni ufriq alaihi qitara. Berikan kepadaku, akan aku tuangkan di atas besi tersebut qitaran, tembaga. Jadi teknologi yang mungkin belum terbayangkan saat ini sudah dilakukan oleh Dzulqarnain dan kaum tersebut. Subhanallah, ya. Bendung mboten damel watu terus sing nglet nih krikil utawa lemah, ya. Sing damel bendung napa? Potongan besi. Semen iki damel ngletne napa? Tembaga. Tembaga sakniki napa? Isine kabel lho, nggih. Jangan bayang nih, damel ngeletne bangunan sing antara dua gunung, panjenengan pados isine kabel niku pinten kabupaten saged ngumpul. Niku Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang satu kampung, satu kabilah bisa mengumpulkan sesuatu yang begitu luar biasa. Dan tentunya dari masing-masing kehidupan maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang ada sehingga kita hidup di zaman yang serba mewah, serba enak saat ini, bukan berarti kita orang yang paling beruntung, gitu. Jadi orang yang hidup di zaman dahulu pun mereka sudah bisa ya melakukan sesuatu yang membuat kita saat ini merasa takjub, merasa heran. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka ya Ya'juj Ma'juj dengan adanya tembok ini mereka tidak akan bisa memanjat dan mereka tidak akan bisa melubanginya. Ya, jadi tumpuan besi tadi yang dicor dengan lelehan tembaga, maka dengan adanya itu Ya'juj Ma'juj tidak bisa manjat. Karena tidak bisa manjat tentunya bentuknya wallahu alam, gitu. Mungkin karena curam atau banyak ya landep-landepan nih. Intinya sesuatu tembok yang tidak bisa dipanjat oleh mereka dan tidak bisa dilubangi. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Dzulqarnain mengatakan ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya ini yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika melakukan sesuatu yang luar biasa, membuat yang seharusnya membuat orang tersebut wah, bangga dengan karyanya, namun karena keimanan mengatakan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika salah satu kaumnya, salah satu bawahannya yang ditawari siapa yang bisa mendatangkan singgasana Balqis. Maka Ifrit menawarkan, aku bisa mendatangkan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Lalu di antara orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bisa mendatangkan sebelum engkau berkedip. Lalu Nabi Sulaiman apa katakan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur. Jadi apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita nikmati,
baik itu usaha kita sendiri, pemberian orang atau fasilitas dari manapun, maka hendaknya kita tiru ya orang-orang soleh sebelum kita. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqan. Dan ketika datang waktunya nanti, tembok ini pasti akan hancur. Wa kana wa'du Rabbi haqqan. Dan sungguh janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan benar-benar terjadi. Nah, jadi ini firman Allah Subhanahu wa taala ini menjadi ya gambaran umum terkait ya kehidupan Ya'juj dan Ma'juj yang mereka sudah ada di zaman dahulu, kemudian tertutup oleh benteng yang wallahu alam tempatnya di mana. Di akhir zaman nanti mereka akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait keberadaan benteng itu sekarang, karena tidak ada nas yang sharih, dalil yang jelas mengatakan tempatnya di mana, maka cukup kita imani benteng tersebut, tembok tersebut sudah ada dan akan berlubang, akan rusak pada saatnya nanti. Nah, ada sebuah hadis dari Nabi SAW menyebutkan terkait kondisi atau nasib tembok itu sekarang. Suatu hari Nabi SAW masuk ke rumah salah satu istrinya. Kemudian beliau bersabda, La ilaha illallah, wailul lil arabi min syarrin qad iqtaraba. La ilaha illallah, sungguh celaka bagi orang-orang Arab dari keburukan yang sudah dekat. Lalu beliau menyampaikan, Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Hari ini sudah terlubangi temboknya Ya'juj Ma'juj mislu hadhihi. Beliau menyampaikan sabda ini dengan menggandengkan jari telunjuk dengan jempolnya. Jadi lubang yang dikorek oleh Ya'juj Ma'juj di zaman Nabi SAW sudah berlubang sakmeten. Dari tembok yang dibangun, yang dicor oleh Dzulqarnain di zaman Nabi SAW sudah berlubang sekitar 1 tutup botol. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain terkait hal ini, di zaman Nabi SAW sudah berlubang, sejak hari itu hingga menjelang hari kiamat nanti, mereka terus berusaha untuk mengorek dan berhasil melubangi tembok tersebut. Namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah menjelang malam, maka kepala sukunya, pemimpin dari Ya'juj Ma'juj mengatakan, kita istirahat, kita lanjutkan besok untuk melubangi lagi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, temboknya akan utuh lagi. Besok paginya mereka balik, ya seperti belum dirusak sama sekali. Dan di hari yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan Ya'juj Ma'juj akan keluar, pemimpinnya mengatakan dengan bahasa yang sedikit berbeda. Kalau yang sebelum-sebelumnya menjelang malam wis balik, besok kita jebol lagi. Di waktunya nanti ketika mereka takdirkan untuk keluar, mereka mengatakan, pemimpinnya mengatakan, "Ya, sekarang balik. Besok kita akan lubangi lagi insya Allah." Dengan kata-kata ini, insya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan tembok yang sudah berlubang itu tidak akan balik lagi, tetap dalam kondisi mereka pulang kemarin sorenya. Sehingga dengan usaha mereka yang terus-menerus, tembok itu akhirnya akan jebol dan bisa dilalui oleh mereka semuanya. Nah, ketika mereka semua keluar, ya sudah bercampur dengan kita di dunia ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kondisi saat itu, apa yang diperbuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tsumma yasiruna, nah dalam hadis yang panjang kita sebutkan poinnya mawon, tsumma yasiruna hatta yantahu ila jamalil khamri huwa jabalu Baitul Maqdis. Hingga mereka ketika bertebaran ke muka bumi, sampailah mereka di akhir kisah kehidupan mereka, berada di Jabal Khamr,
Nama gunung yang ada di Baitul Maqdis. Fayaqulun, mereka mengatakan, laqad qatalna man fil ardi halumma naqtatil man fis sama. Kita telah membunuh orang-orang yang ada di bumi. Ayo sekarang kita bunuh yang hidup di langit. Nah, ini kesombongan mereka. Sudah berhasil membunuh siapapun yang di dunia, mereka berusaha untuk membunuh yang di langit. Fayarmuna binusyabihim ilas sama fayrudullahu alaihim nusyabahum makhdubatan daman. Sehingga mereka mengarahkan panah mereka ke langit, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan panah mereka membalik dengan berlumuran darah. Untuk membuat mereka semakin sombong, untuk membuat istidraj kepada mereka. Nah, akhirnya di akhir kisah kehidupan mereka, setelah mereka melakukan hal tersebut, yang merasa mereka adalah orang yang paling kuat, dan karena memang benar-benar mereka kaum yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman saat itu untuk menepi, untuk berlindung. Di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Id auhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tur." Ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Isa alaihi salam, Allah berfirman, "Aku telah mengeluarkan dari kalangan hamba-hambaku," itu Ya'juj Ma'juj, "yang tidak ada tangan dari manusia kalian, dari kalangan kalian mampu untuk membunuhnya. Faharis ibadi ila tur." Maka ajalah hamba-hambaku, orang-orang yang beriman saat itu, ke Gunung Tur. Nah, salah satu gunung yang namanya sering disebut dalam Al-Quran, wa Turi Sinin, Tur Sina, yang kalau tempatnya salah satu wilayah Mesir saat ini. Fa'ib'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yasilun. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan Ya'juj Ma'juj yang mereka akan turun dari bukit-bukit. Artinya mereka sudah full memenuhi bumi ini. Ya, semua tempat di dunia ini sudah dijamah oleh mereka. Fayamurru ulaika ala buhairati Tabariyah. Dan mereka melalui danau Tiberias. Fayashrabuna ma fiha fayamurru akhiruhum fayaqulun. Dan orang yang terakhir melalui danau itu mengatakan, laqad kana bihadhihi marratan ma. Sungguh dulu tempat ini ada airnya. Jadi gerombolan yang bukan sekedar gerombolan, ya, ngelewati danau, orang yang paling terakhir lewat itu mengatakan, koyo mbiyen eneng danau ning kene. Kenapa? Karena sudah habis diminum oleh orang-orang yang lewat pasukan paling depan. Karena saking banyaknya mereka, gerombolan banyak melewati danau, rombongan sing paling belakang niku wis ra bagian banyu. Bukan sumur, bukan sungai, ya, tapi danau. Fayuhsaru Nabiullah Isa wa ashabuhu, maka saat itu Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang beriman terkepung di Gunung Tur tadi. Tidak bisa kemana-mana lagi karena sudah semua wilayah terjamah oleh Ya'juj dan Ma'juj. Hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinari li ahadihimul yaum. Hingga kondisi orang beriman saat itu, satu kepala sapi lebih baik daripada 100 dinar. Dinar ini mata uang emas, ya. Dan kalau dikonversikan ke timbangan emas, ya, 1 dinar ini kurang lebih 4/4 gram. Ya. Kalau 100 dinar berarti kurang lebih 425 gram emas murni. Saat itu ketika kaum muslimin terkepung oleh Ya'juj Ma'juj, satu kepala ekor sapi niku langkung awis luwih larang timbangne 400 selawe gram emas. Saat ini pinter regine.
Sak gram itu saat ini. Kali setengah ya. Kirang langkung kali 1,5 juta. Berarti lek kawan atus selangkung gram setunggal M langkung. Zaman itu ketika Ya'juj Ma'juj menyebar di dunia, kemudian kaum muslimin terkepung di sebuah gunung, maka saat itu kepala sapi lebih mahal daripada 100 dinar. Langkung 1 M regane. Makanya panjenengan sing gadah harta sakniki sak M mandap bentuk sah bangga. Kenapa? Zamannya Ya'juj Ma'juj nanti regane kayak sapi kados kepala sapi. Nah, karena saking sulitnya zaman itu, terkepung di gunung dan turun risikonya nyawa karena akan dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Teruskan, farghabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu. Maka Nabi Isa dan kaumnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yursilullahu alaihim an-naghafa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim untuk mereka, untuk Ya'juj Ma'juj, an-naghaf. Sejenis hewan yang mirip dengan apa bahasa mriki niku. Kalau naghaf niku dibahasakan dalam catatan kakinya ulat atau hewan yang biasa masuk ke hidungnya kambing atau unta. Ya, jenis lintah mungkin ya. Lintah napa ular sing biasane manggone teng irunge unta, napa teng irunge mindo. Fi riqabihim, yang mana hewan-hewan tersebut akan menggigit leher-leher Ya'juj dan Ma'juj. Fayusbihuna farsa kamauti nafsin wahidah. Maka saat itu semua mereka akan mati seperti matinya satu nyawa. Ribun, maklap bareng ya. Dengan gigitan hewan yang seperti lintah tadi, maka seluruh Ya'juj Ma'juj akan mati sama seperti matinya satu nyawa. Tsumma yuhbitu Nabiullah Isa wa ashabuhu ila ardi. Kemudian ketika mereka sudah mati semua, Nabi Isa dan kaumnya turun dari gunung. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa malahu zahmahum wa natinahum. Dan ketika mereka turun, mereka dapati tidak ada satu jengkal pun dari muka bumi ini kecuali ada bau busuk dan bau amisnya Ya'juj Ma'juj. Artinya mereka sangat memenuhi dunia ini. Fa yarghabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu ila Allah. Kemudian mereka Nabi Isa dan orang beriman berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yursilullahu tayran ka'anakil bukhti. Kemudian Allah mengirim burung-burung yang seperti yang memiliki leher seperti leher unta. Burungnya besar, lehernya seperti leher unta. Fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu sya'allah. Sehingga burung-burung tersebut membawa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj dan membuang di tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini termasuk peristiwa yang luar biasa, yang pantas kita katakan itu adalah tanda kiamat yang besar. Seluruh manusia penuh dengan makhluk yang baru muncul, membuat kerusakan, akhirnya mereka mati secara serentak. Kemudian yang pada akhirnya mereka akan bangkainya diambil oleh burung-burung dan dibawa terbang yang ke tempat yang wallahu alam tidak diketahui oleh manusia. Napa dibuang ke planet lain, napa tempun di Allah taala alam, kita tidak bisa mengetahui. Dan setelah itu, setelah Ya'juj dan Ma'juj habis, maka kaum muslimin hidup dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan damai. Yang mana setelah mereka hidup dalam keadaan damai tersebut, Allah Subhanahu wa taala munculkan 3 tanda kiamat sekaligus, 3 tanda yang besar. Itu apa? Longsor atau bumi ambles di 3 wilayah. 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di wilayah Tanah Arab. Adapun kondisinya seperti apa wallahu alam, kalau sekarang ada yang meramalkan itu sudah terjadi kapan, maka kita katakan tidak. Kenapa? Karena termasuk bagian dari tanda kiamat yang besar
tentunya ambles atau longsornya tanah tersebut pasti membuat seluruh dunia akan heboh, akan heran. Entah itu satu kecamatan atau satu kabupaten. Wallahu alam, intinya 3 amblesan tersebut membuat seluruh manusia akan heboh, akan takjub. Maka Rasulullah sebutkan dalam hadis yang panjang, wa salasatu khusufin khasfun bil masyriqi wa khasfun fil maghribi wa khasfun bi jaziratil arab. 3 amblesan tersebut, satu ambles di wilayah timur, satu di wilayah barat, dan satu di tanah Arab. Yang semuanya itu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala kapan akan terjadinya. Tapi kalau kita kembalikan ke dalil-dalil yang ada, maka hal tersebut tidak akan terjadi kecuali telah datang beberapa tanda kiamat besar yang sebelumnya. Karena ambles atau longsornya tanah ini meskipun tidak dipastikan tempatnya mana, tentunya hal tersebut pasti akan terjadi dengan kondisi yang sangat mengerikan. Karena bagian dari tanda kiamat yang besar, dan datangnya tanda tersebut pasti beruntunan dengan tanda-tanda yang lain. Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, ambles tersebut, maka semuanya datang secara berurutan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini yang kita pelajari di sore hari ini berkaitan dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.